Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Rabu, tanggal 22 Mei tahun 2024, bab 3139. Jangan membenci siapapun. Bab 7996 sampai bab 8000. Xiao Changkun yang emosi dan mentalnya ambruk akhirnya turun dari pesawat sambil menangis dan naik taksi menuju hotel sambil menangis. Malan yang sehari semalam terbaring di hotel mewah, kaget dan tidak bisa berkata-kata saat melihat Xiao Changkun menangis seperti anak kecil dan menggesekkan kartunya untuk masuk ke kamar. Xiao Changkun, sebaliknya, tampak melihat rezeki psikologis ketika dia melihat Malan. Dia menangis dan melemparkan dirinya ke pelukan Malan sambil meratap, "Istriku, orang bernama Pei itu menipuku. Aku tidak punya apa-apa sekarang." Malan sedikit terkejut dengan tindakan Xiao Changkun yang menangis. Lalu dengan cepat menepuk punggungnya untuk menghiburnya. "Jangan menangis, suamiku. Bukankah itu hanya asosiasi kaligrafi dan lukisan omong kosong? Kami bahkan tidak peduli. Dengar, milikku. Kita tidak akan pergi ke sana lagi." Xiao Changkun menangis dan berkata, "Tapi aku menyukainya dan aku ingin pergi." Malan sempat kesal, dan tangan yang menepuk punggung Xiao Changkun untuk menghiburnya segera meluncur ke pinggangnya, dan mencubit pinggangnya dengan kuat saat dia tidak memperhatikan. "Aduh!" Xiao Changkun berteriak kesakitan, dan bertanya dengan marah dan sedih, "Mengapa kamu mencubitku?" "Omong kosong," Malan menegur dengan wajah dingin. "Aku dengan baik hati menghiburmu, tapi kamu berbalik dan mengatakan yang sebaliknya, lalu teruskan menangis sendiri." Xiao Changkun bahkan lebih sedih dan bertanya padanya, "Hibur saja aku, tidak bisakah kamu lebih menghiburku?" Malan melambaikan tangannya, "Itu saja, tidak lebih." Setelah mengatakan itu, dia berkata dengan ekspresi meremehkan, "Xiao Changkun, katakan padaku. Kamu berusia lebih dari 50 tahun dan kamu tidak dapat menanggung pukulan seperti ini. Aku malu untuk memberitahumu. Kamu tahu aku berada di Bedford Hill. Hari apa itu? Tahukah Anda bagaimana saya mengaturnya?" Xiao Changkun tanpa sadar bertanya padanya, "Bagaimana kamu bisa bertahan?" Malan meliriknya dan berkata, "Aku bahkan tidak perlu memberitahumu, itu hal yang memalukan." Xiao Changkun menjadi semakin tertekan, dan berkata dengan marah, "Aku sangat sedih, dan kamu masih memarahiku." Malan berkata, "Apa salahnya memarahimu? Kamu pantas memarahimu. Biar ku beritahukan padamu Xiao Changkun. Kali ini kita keluar untuk berbulan madu. Kamu meninggalkanku di sini dan melarikan diri selama sehari semalam. Aku menang. Jangan katakan apapun. Mulai sekarang, jika Anda bisa membuat film seperti ini, kami akan bersenang-senang di sini. Jika Anda harus terlihat seperti wajah sialan itu kemanapun Anda pergi, maka Anda harus segera memesan tiket penerbangan paling awal dan kembali."
Melihat Malan tidak bercanda dengannya, Xiao Changkun menghela nafas tak berdaya. Oke, tidak bisakah aku membalik babnya saja? Malan mengangguk. Cukup, Xiao Changkun berhenti berbicara. Tetapi hatinya merasa lebih tertekan. Dia belum pernah menginjak lubang sebesar itu dalam hidupnya. Dan dia tidak akan bisa mencernanya untuk sementara waktu dan menelannya di perutnya. Saat ini, Ye Chen sedang berkendara ke bawah menuju perusahaan Xiao Churan, menunggu untuk menjemputnya sepulang kerja. Han Meiking tiba-tiba meneleponnya dan bertanya padanya begitu dia membuka mulutnya. Ye Chen, bagaimana kabar ayah mertuamu? Saya mengiriminya pesan WeChat dan dia tidak membalas. Apakah semuanya baik-baik saja? Ye Chen berkata, saya tidak tahu. Ayah mertua dan ibu mertua saya pergi ke Dubai untuk jalan-jalan dan belum kembali. Ada apa, Bibi Han? Han Meiking berkata, saya menerima pengumuman dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi pada sore hari, yang mengatakan bahwa ayah mertua Anda mengundurkan diri dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Meskipun dikatakan bahwa ayah mertua Anda mengundurkan diri atas kemauannya sendiri, tapi digabungkan dengan insiden yang dilaporkan sebelumnya tentang Buddha perunggu, rasanya tidak seperti itu. Saya tidak tahu apakah dia memiliki konflik internal dengan Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Xiao Changkun mengundurkan diri dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, yang mengejutkan Ye Chen. Dia telah meminta Zhang Ermao untuk mengungkap kisah dalam tentang pemasangan jebakan, terutama karena dia ingin memberi pelajaran pada Xiao Changkun, dan juga agar dia benar-benar mengetahui perasaan sakit. Namun, dalam ekspektasinya, meskipun Xiao Changkun kehilangan uang dan merasa malu kali ini, Presiden Pei dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi setidaknya akan memberinya posisi yang tidak penting sehingga dia setidaknya dapat melakukan sesuatu bahwa Asosiasi Seni Lukis dan Kaligrafi tiba-tiba mengumumkan dia meninggalkan pekerjaannya. Hal yang sebenarnya tidak dia duga. Jadi dia berkata kepada Han Meiking, Bibi Han, ayah mertua saya tidak menyebutkan hal ini kepada saya. Jika Anda tidak menelepon saya tidak akan tahu bahwa dia telah mengundurkan diri. Han Meiking berkata dengan emosi, dengan karakter ayah mertuamu dan pentingnya dia melekat pada Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi, tidak peduli apa alasan pengunduran diri kali ini, apakah dia aktif atau pasif. Saya kira dia menang, saya tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu, dan saya tidak bisa memintanya. Lebih buruk lagi membujuknya. Cobalah untuk memperhatikannya dan jangan menoleh ke belakang dan mendapat masalah lagi. Meskipun Han Meiking tidak lagi memiliki perasaan terhadap Xiao Changkun, dia adalah teman sekelas dan teman lamanya selama bertahun-tahun, jadi dia masih peduli padanya di dalam hatinya. Dia menelepon Ye Chen karena dia takut Xiao Changkun tidak dapat menanggung pukulan sebesar itu. Ye Chen bingung.
Presiden Pei seharusnya tidak mengeluarkan Xiao Changkun dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Bagaimanapun, mempertahankan Xiao Changkun sama dengan menjaga garis Hongwuye dan Tianxiang Mansion, yang sangat berguna sebenarnya tidak sulit sama sekali untuk menurunkan Xiao Changkun meski ada tekanan. Terlebih lagi, Ye Chen tidak ingin Xiao Changkun dikeluarkan dari Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Dia dan Malan sering bertengkar dan bertengkar. Jika dia bermalas-malasan di rumah, keluarganya mungkin akan berada dalam keadaan kacau sepanjang hari. Namun, dia tidak berpikir terlalu dalam. Tetapi berkata kepada Han Meiking, "Jangan khawatir, Bibi Han, saya akan menemukan cara untuk membuat beberapa sindiran. Anda tahu dia adalah orang yang menyelamatkan mukanya. Jika dia tidak melakukannya katakan padaku, aku tidak bisa bertanya secara langsung." Itu benar. Han Meiking menghela nafas dan menambahkan, "Tapi karena dia bepergian ke luar negeri, saya pikir itu akan lebih baik, dan dia tidak akan terlalu kesal saat bermain." Setelah itu, dia berkata kepada Ye Chen, "Baiklah, Ye Chen, kamu dapat menemukan cara untuk memperhatikan masalah ini. Bibi punya hal lain untuk ditanyakan pendapatmu." Ye Chen berkata, "Bibi Han, tolong beritahu saya." Han Meiking berkata, "Pamanmu dia berkata bahwa kamu adalah saksi pernikahan kami. Jadi dia ingin mentraktirmu makan sehari sebelum pernikahan. Paul dan Zikiu akan bersama. Aku ingin tahu apakah itu merepotkanmu?" Nyaman, Ye Chen setuju tanpa berpikir dan berkata, "Paman dia hanya memutuskan waktu dan tempat dan memberitahuku." "Oke." Han Meiking tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Selamat tinggal Bibi Han." Ye Chen baru saja menutup telepon pada Han Meiking, dan Hongwu segera menelepon setelahnya. Ye Chen menekan tombol jawab, dan Hongwu berkata dengan gugup, "Tuan Ye, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Saya mungkin menggunakan terlalu banyak tenaga." Ye Chen bertanya balik kepadanya, "Untuk apa kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan?" Hongwu berkata, "Oh, itu urusan ayah mertuamu. Bukankah kamu memintaku untuk meninggalkannya sendirian untuk sementara waktu? Aku tidak memberinya wajah yang baik. Dia meneleponku dan berkata dia ingin memesan kamar pribadi di Tianxiang Mansion, dan saya memberikannya kepadanya." Ye Chen berkata, "Bukankah ini masalah sepele? Dia berkolusi dengan Zhang Ermao. Anda adalah bos Zhang Ermao. Anda akan merasa tidak puas dengannya baik secara emosional maupun rasional. Wajar jika menolaknya." Hongwu buru-buru berkata, "Oh Tuan Ye, awalnya saya berpikir bahwa sikap ini harus dikelola dengan baik, tetapi presiden mereka Pei menelepon saya, dan saya tidak memberinya wajah yang baik. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia akan melakukan segala kemungkinan untuk Anda ayah mertua. Posisi wakil presiden bisa dipertahankan.
Jadi saya membentaknya dan mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan saya. Saya tidak terlalu memikirkannya saat itu dan menutup telepon. Akibatnya, saya baru saja mendengar Zhang Ermau mengatakan bahwa ayah mertua Anda tidak pernah asosiasi kaligrafi dan lukisan mengundurkan diri. Jadi saya kira alasan mengapa Presiden Pei tidak melindungi ayah mertua Anda mungkin terkait dengan saya sikap di telepon. Oh, Ye Chen tiba-tiba menyadari, pantas saja. Saya juga penasaran kenapa Presiden Pei menambahkan hinaan pada lukanya saat ini. Ternyata dia merasa ayah mertua saya tidak punya dukungan dan punya kehilangan nilai guna. Hongwu bertanya dengan malu, Tuan Ye, saya benar-benar tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini setelah mengatakannya dengan santai. Jadi saya menelepon Anda hanya untuk menanyakan maksud Anda dan melihat apakah saya harus mengikuti Anda. Presiden Pei, maukah kamu menyebutkannya lagi? Ye Chen berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu melakukan itu sekarang. Ayah mertuaku memperkirakan sekarang adalah saat tergelap dalam hidup. Biarkan dia berada dalam kegelapan lebih lama. Mungkin dia bisa mengembangkan sepasang mata yang mencari cahaya dalam kegelapan. Ketika dia kembali dari Dubai, saya akan mencoba mencari cara agar dia kembali ke asosiasi kaligrafi dan lukisan pergaulan agar saya bisa damai dan tenang di rumah. Kalau bapak mertua masih nganggur di rumah, pasti banyak keseruannya setiap hari. Hongwu buru-buru bertanya, apakah Anda ingin saya melakukan pekerjaan terlebih dahulu? Saya memiliki nomor telepon Presiden Pei. Jika menurut Anda waktunya hampir habis, beritahu saya dan saya akan segera menyapa orang yang bernama Pei. Ye Chen berkata, lupakan saja, jangan menyapa orang bernama Pei. Sebelum Lao Chen diatur untuk pergi ke Yanjing untuk mengambil alih posisi Butler Tang, apakah dia memberitahumu tentang hubungannya di kota Jinling? Setelah Tang Sihai menghilang, Ye Chen mempromosikan Chen Zekai ke posisi kepala pengurus rumah tangga keluarga Ye. Status juru bicara aslinya di Jinling diberikan kepada Hongwu. Dengan gaya akting Chen Zekai, dia seharusnya mengambil semua posisinya di kota dan bahkan provinsi menjadi pertimbangan. Semua sumber daya diserahkan kepada Hongwu. Hongwu buru-buru berkata, serah terima. Sebelum Tuan Chen pergi ke Yanjing saat itu, dia sudah membawa saya melalui hubungan antara kota dan provinsi. Ye Chen berkata, oke, Anda dapat menemukan orang yang bertanggung jawab atas setiap asosiasi budaya di provinsi dan melihat apakah Anda dapat mengetahui di mana Presiden Pei ingin dipromosikan selanjutnya? Setelah Anda mengetahuinya, potong jalurnya ke atas. Terlepas dari kenyataan bahwa Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan hanyalah sebuah organisasi massa, pada kenyataannya, di seluruh Tiongkok, sifat kelompok di kalangan sastra dan seni sangat berbeda meningkatkan suara dan status sosial mereka. Jika seseorang dapat menduduki posisi penting dalam sebuah perkumpulan besar,
Levelnya sendiri juga sangat tinggi. Ini bisa dikatakan sebagai jalur karir alternatif lain. Sama seperti kebanyakan orang yang mengambil jalur biasa dalam ujian masuk perguruan tinggi. Tetapi hanya sedikit orang alasan mengikuti ujian masuk perguruan tinggi sama dengan mengikuti ujian seni dan jalur ujian jasmani. Presiden Pei telah berencana untuk mengambil langkah maju. Tetapi karakter orang ini tampaknya tidak terlalu baik sekarang. Untuk memenuhi kebutuhan Xiao Changkun, dia melawan semua pendapat dan membawa amatirnya yang terbatas ke tingkat wakil presiden eksekutif. Keduanya tak terpisahkan sepanjang hari, bagaikan saudara. Sekarang ketika Xiao Changkun membuat skandal dan Hong Wu menunjukkan sedikit ketidakpedulian, Presiden Pei segera menambahkan penghinaan dan menarik garis yang jelas dengan Xiao Changkun. Ini memang tindakan yang tidak baik. Daripada melakukan ini, lebih baik tetap mempertahankannya di asosiasi kaligrafi dan lukisan, dan kemudian mencari kesempatan untuk membiarkan Xiao Changkun kembali lainnya. Bersambung.